Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Kak Luki berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan terus semangat. Nah, yang masih tidur, ayo bangun-bangun. Yang masih main game, stop dulu ya gamenya ya. Kita mau berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau beribadah sama-sama. Nah, sebelumnya Kak Luki mau ajak kalian semua sedikit berolahraga, mumpung kalian di rumah ya, dan mumpung masih pagi, udaranya masih segar, kita mau gerak-gerakin badan kita. Kita mau nyanyikan lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke, semuanya berdiri, semuanya bangun, pakai gerakan ya. Kita nyanyikan lagu itu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semangat. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Oke, semuanya lebih semangat lagi ya. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Oke, gimana Derek? Sudah capek? Wah, kalau kita sudah cukup ngos-ngosan ya. Sudah cukup terbakar nih kalorinya. Supaya kita semangat lagi. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu lagi untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Semuanya menyanyikan dengan sikap yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami kesehatan pada hari ini Tuhan, dari hari Senin sampai hari Minggu, di mana pada hari Minggu ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, walaupun masih lewat YouTube. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong buka hati kami,
Buka pikiran kami, buka telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Kami serahkan Tuhan sekolah minggu ini, dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah perumpamaan biji sesawi. Diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Nah, adik-adik ambil Alkitabnya, kita mau baca sama-sama ya. Dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yuk kita baca bersama-sama. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Luki mau tanya nih, kenapa Yesus sering kali menggunakan perumpamaan dalam mengajarkan firman-Nya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Yap, betul sekali. Agar firman-Nya lebih mudah dimengerti dan dilakukan dalam hidup setiap hari. Nah, hari ini kita belajar perumpamaan lagi ya. Perumpamaan biji sesawi. Nah, adik-adik, biji sesawi itu kecil sekali ya. Kalau adik-adik belum pernah lihat, nah ini Kak Luki tunjukin gambarnya. Sangat kecil, seukuran bahkan lebih kecil daripada jari kita gitu ya. Sangat kecil sekali. Nah, tetapi adik-adik, biji yang kecil itu apabila sudah ditanam, dia akan menjadi pohon yang besar sekali. Bahkan tingginya bisa mencapai 3 meter. Wah, luar biasa sekali ya pohon ini. Nah, artinya apa adik-adik? Tuhan ingin kita juga mau mendengarkan firman Tuhan, lalu memelihara dan melakukan firman itu, supaya bisa menjadi dampak bagi orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, bicara soal yang kecil, Kak Luki juga punya sebuah benda yang ya cukup kecil, tapi tidak lebih kecil dari biji sesawi. Ada yang tahu ini benda apa? Ya, ini adalah kunci. Nah, kunci ini nggak kecil-kecil banget sih ya, tapi kunci yang kecilnya segini aja, kita sering lupa gitu ya, naruh di mana. Padahal ya nggak kecil banget ya, nggak sekecil biji sesawi, tapi kita sering lupa nih, kunci ini taruh di mana ya? Nah, apa sih pentingnya kunci? Nah, salah satunya kunci ini bisa menjaga rumah kita dari pencuri. Nah, bayangkan ada kalau nggak ada kunci, rumah kita bisa dimasuki orang dengan mudah gitu ya. Nah, adik-adik juga masih ingat Yesus mengajar juga kepada murid-murid yang kelompoknya kecil, hanya 12 orang ya, 12 murid Yesus. Tetapi 12 murid itu akhirnya menjadi besar, mempunyai dampak karena firman Tuhan dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan hingga sampai di kita hari ini. Nah, itu adalah berkat 12 murid Yesus. Pelayanan mereka ya yang ditolong oleh Tuhan sehingga firman Tuhan bisa sampai ke seluruh dunia. Hanya kelompok yang kecil cuma 12. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita juga belajar gitu ya bahwa wah, jangan merasa aduh aku ini masih kecil gitu ya, belum bisa berbuat banyak gitu ya. Cuman bisa melakukan hal yang sederhana. Aku nggak terkenal gitu ya, followerku sedikit, subscriberku juga masih sedikit gitu ya. Nah, tapi dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita bisa menjadi penolong bagi sesama kita. Karena Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menjadi penolong kita. Nah, kita juga dapat membagikan kebaikan gitu ya, karena hal kerajaan surga itu juga berkaitan dengan hal kebenaran dan kebaikan yang kita bagikan. Nah, contoh kita bisa membantu orang tua kita yang di rumah gitu ya, yang sedang sibuk di dapur, kita bantu. Kita juga bisa membantu
adik kita bermain gitu ya. Ketika orang tua sibuk, kita menemani adik kita bermain. Terus kita juga bisa menolong teman kita yang membutuhkan. Nah, apalagi saat-saat sekarang ini ya, banyak teman kita yang membutuhkan bantuan gitu ya. Adik-adik bisa tanya kabar teman kalian gitu ya. Halo, apa kabar gitu ya. Siapa tahu mereka butuh bantuan kita. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar dari hal yang sederhana, kita bisa menjadi dampak yang besar bagi orang lain. Jadi jangan merasa minder ya, aduh aku masih kecil, aku belum bisa apa-apa gitu ya. Tapi kita bisa melakukan tadi hal-hal yang sederhana, karena itulah yang dimau oleh Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, Kak Luki punya sebuah lagu, lagunya berjudul Ku Istimewa. Mengingatkan kita bahwa mungkin dunia tidak memandang kita gitu ya, kita bukan siapa-siapa gitu ya, tapi dengarkan kata Yesus bahwa kita berharga di matanya. Ku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita pada minggu hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 13 ayat 32a. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Sekali lagi ya, Matius 13 ayat 32a. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Nah, adik-adik, hafalkan ayat itu, bisa di video, ya, bisa dikumpulkan ke guru pos masing-masing. Oke, sekarang untuk penutup sekolah minggu kita pada minggu hari ini, kita mau sekali lagi datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa
Kami yang masih kecil ini masih mau Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami juga mau Tuhan Engkau pakai untuk menjadi penolong sesama kami dimanapun kami berada. Karena Engkau yang menolong dan memampukan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.